Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syaraha sudurul muwaffiqin bi altafi birrihi wa ala'ihi wa nawwir basairihim bi musyahadi hukmi syar'ihi wa badi'i sunhi wa muhkami ayatihi wa alhamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Fasubhanahu man ilahun azimun wa tabaraka man rabbun wasi'un karim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa khairatihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyrafu rusulihi wa khairi bariyatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi ghadawati dahri wa ruhatihi. Amma ba'du, fa ya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatisy syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang berbahagia, sebelum melanjutkan khutbah ini khatib berwasiat khusus kepada pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian, marilah kita senantiasa sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab takwa merupakan sebaik-baiknya bekal untuk menghadap kehidupan akhirat yang kekal serta untuk bekal menghadap Sang Pencipta kelak. Mari kita panjatkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mengatur alam, karena kita pada saat ini dalam keadaan tentram dan leluasa yang tiada tara. Karenanya mari kita bersungguh-sungguh untuk mensyukuri kesempatan ini dengan cara mengisinya dengan berbagai amaliyah ibadah dan berupaya keras meraih ridhonya sebelum kesempatan berharga ini hilang dari hadapan kita semua. Untuk meningkatkan rasa syukur kita, mari kita tengok juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Mereka sangat berharap sekali ketenangan dan kedamaian seperti kita. Namun kenyataannya, saudara kita di Palestina, mereka hidup dalam keadaan darurat perang, keadaan yang serba terbatas, belum lagi dihantui rasa ketakutan yang tiada henti menghadapi serbuan bangsa penjajah pada saat ini. Walhasil, hidup saudara-saudara kita di Palestina betul-betul tiada ketenangan selain memasrahkan dirinya kepada Zat yang Maha Mencipta. Kapanpun Allah mengambil nyawa mereka, mereka siap lillahi ta'ala menghadap Sang Pencipta. Sebaliknya, kita yang ada di Indonesia, keadaan serba leluasa, tenang dan tentram, dari mulai beraktivitas hingga menjalankan ibadah. Masa iya keadaan ini tidak kita syukuri? Tidak kita syukuri dengan aneka ragam ibadah dan menghambakan diri kepada Allah yang kuasa. Sungguh sangat keterlaluan kita ini. Di saat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita warga Palestina menyempatkan diri beribadah bagaimanapun caranya, meski dalam keadaan darurat. Sementara kita yang dalam keadaan tenang, tentram, tanpa ada kecaman ancaman perang dari manapun, justru kita leha-leha, santai-santai dalam beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Allah berfirman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang hendak kau dustakan?
Namun para jamaah sekalian, mudah-mudahan kemelut yang dialami saudara-saudara kita di Palestina segera berakhir. Allah senantiasa memberi keselamatan, kesabaran, dan juga kemenangan kepada mereka. Allah secepatnya menurunkan kedamaian dan keselamatan kepada mereka. Sebab tiada yang mereka dambakan saat ini, tiada yang mereka inginkan saudara-saudara kita saat ini di Palestina kecuali kedamaian, ketentraman, dan hidup tentram seperti bangsa-bangsa di belahan dunia lainnya. Semoga pertolongan Allah segera datang bagi mereka. Sebab jika pertolongan Allah datang, perang yang selama ini lebih didominasi oleh pihak Zionis akan berbalik arah kepada pihak pejuang Palestina. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana." Bukan engkau yang melempar ketika melempar senjata, tapi Allah yang melempar. Sesungguhnya Allah memberi ujian kepada orang-orang yang beriman berupa ujian-ujian yang baik. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui, selain bermakna pasrah dan berserah, Islam juga bermakna damai, selamat, aman, dan tentram, yang semua itu mengacu kepada keadaan yang sangat didambakan oleh semua umat manusia. Bukan saja oleh umat Islam, tetapi juga oleh seluruh umat manusia dimanapun berada, termasuk seluruh makhluk dan tumbuhan-tumbuhan. Secara konsep, Islam merupakan agama yang mengajarkan sistem tauhid yang harus diwujudkan dalam bentuk kepasrahan diri dan ketaatan kepada Allah semata dan Rasul-Nya selaku utusan yang membawa rahmat ke seluruh alam untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Namun kebahagiaan itu tidak akan terwujud tanpa kedamaian dan ketentraman serta kasih sayang di antara sesamanya. Intinya, melalui misi kedamaian serta kasih sayang, risalah Islamlah diturunkan ke seluruh alam. Selama ini, damai masih dimaknai sebagai hidup rukun berdampingan antara dua pihak atau dua kekuatan yang berseteru. Padahal nyatanya tidak demikian. Dalam Islam, jiwa dan individu umat diciptakan untuk damai dan tentram. Yang keduanya merupakan kebutuhan dasar. Mari kita lihat setiap gerak-gerik kita, termasuk dalam beribadah, kita diperintahkan untuk selalu tertib, tenang, tumakninah, dan khusyuk. Tidak boleh terburu-buru, selain memang sikap tergesa-gesa itu berasal dari setan. Dalam muamalah dengan Allah atau yang disebut dengan hablum minallah, misalnya kita diperintahkan untuk zikir kepada Allah, yang salah satu tujuannya adalah menciptakan jiwa yang damai dan tenang, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Usai kemudian tenang, tidak terburu-buru di akhir sholat, kita juga diperintah untuk mengucapkan salam yang maknanya tak lain adalah kedamaian dan keselamatan. Usai sholat, kita juga dianjurkan untuk berdoa. Di antara doa yang biasa kita baca adalah doa selamat dan doa keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam. Hidupkan kami dalam keselamatan dan kedamaian. Bahkan di akhirat kelak yang akan dipanggil oleh Allah masuk surga tak lain adalah hamba Allah yang jiwanya penuh dengan ketenangan dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, begitu pula dalam muamalah, berhidup, berinteraksi dengan sesama manusia, atau yang biasa juga disebut dengan hablum minan nas, Islam sudah mengajarkan kita semua untuk menebarkan kedamaian,
Biasa kita mengucapkan dengan ucapan assalamualaikum saat bertemu orang lain. Kita harus menjunjung semangat toleransi sehingga tercipta kehidupan yang rukun, baik sesama manusia seagama maupun sesama umat beragama. Oleh karena itu, semoga kita semua bisa memahami dan juga menjalankan ajaran yang damai ini serta yang sudah diajarkan oleh agama kita, sehingga kita benar-benar memegang ajaran tersebut secara kafah, secara sempurna, sebagaimana pesan ayat, masuklah kalian dalam agama Islam secara kafah. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita termasuk hamba yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan serta mewarisi Darussalam, yakni negeri surga yang penuh dengan kedamaian, negeri surga yang penuh dengan ketentraman selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.